Lanjut lagi, kita mau menguji ini 2 unit smart inverter pesanan dari Bapak Dwiyanto Boyolali dan Bapak Samsudin Yahya Bekasi. Untuk unitnya sama 5000 watt 48 volt ya. Oke, untuk unitnya sama, untuk jumlah MOSFET-nya sama, untuk inputan dan output sudah ada keterangannya. Untuk kipas ini muter standby dan nanti saat suhu menyentuh settingan di parameter sini akan muter 100% untuk mendinginkan suhu ya. Suhu sekarang ini 25 derajat. Ini untuk pembacaan atmeganya sama ya. Jadi kita jelaskan salah satu aja. Untuk melihatnya, menu-menunya kita tekan menu. Untuk di sini parameter sudah terbaca semua dari voltase standar on inverter, voltase petasan bawah. Ini 220, ini bukan output ya, ini hanya standar on inverter. Jadi outputnya bisa kita menggunakan multitester untuk melihat outputnya. Ini baterai, ini indikator batasan atas bawah baterai, pembacaannya di sini. Jadi ini bar ini bukan voltase baterai tapi indikasi di sini. Jadi misal settingannya dekat, otomatis jika bebannya besar ini langsung hilang ya, bukan indikator di sini. Ini prioritas yang bekerja UPS, yang bekerja sekarang adalah PLN. Ini watt maksimal wattnya ya di sini. Ini hasil dari PLN, ini indikator charging, ini ada relay charging, bisa dikonekkan nanti untuk memutus atau menyambung arus charging ya. Suhu ini batasan atas bawah charging. Ini menu-menunya. Nanti kita juga bawakan manual setting. Ini karena di mode backup, jadi kita ini settingnya di bawah ya. Untuk mode backup ini nggak usah pakai manual setting, dan manual settingnya hanya tertuju di mode hybrid. Jadi ini bisa kita kuras untuk baterainya ya saat di mode backup. Kita buat 46 inverter off 50. Ini karena belum nge-save ya, jadi masih kembali ke bawah, jadi bisa di setting ya, karena ini IC baru jadi masih menyesuaikan dulu. Auto on nya di 50 volt. Oke, ini kembali lagi ya. Oke, 50. POD kita samakan sama tegangan batasan bawah. Ini over DC nya saat menyentuh 55 sistem off, tapi kita pentokkan aja sampai 60 volt, masih aman ya untuk elko nya. Oke, ini juga masih kembali ke voltase bawah ya. Jadi harus 3 kali setting baru dia save. Ini baru IC baru. Oke, ini kalibrasi baterai sekarang 49, sekian ya. Ini standar on nya nggak usah di setting, auto on setelah memproteksi overbatt. Ini nggak ada kipas kecil nih yang berbunyi prioritas, bisa di inverter hybrid. Nah, ini inverter hanya sebagai backup ya, jadi posisikan di UPS, nanti bisa diprioritaskan sendiri jika prioritas utama di inverter, ataupun kalau baterai banyak dan panel surya mencukupi bisa di mode hybrid. Standby on. Ini 48 charging on off. Ini dipentokin aja ya saat dikonekkan ke jalur charging. Relay on di 30 derajat, kita naikkan di 44. Ini kalibrasi output bisa kita setting menggunakan multitester untuk melihat outputnya. Kita kembali ke menu awal. Untuk pengujian pertama kita uji dulu untuk inverter Bapak Dwiyanto Boyolali ya. Untuk melihat gelombangnya ini yang bekerja sekarang PLN ya, di sana PLN. Ini gelombangnya seperti ini.
agak cacat karena voltase di sini juga sangat buruk di desa. Ini yang kuning ini adalah output dari mesin ini, yang biru inputan dari PLN. Sama, kita akan coba matikan untuk PLN nya apa yang terjadi. 1 2 3. Oke, langsung berpindah ke inverter. Gelombang PLN hilang, ini gelombangnya lebih tinggi ya untuk inverter karena voltasenya selisihnya 20 volt. Kita akan masukkan PLN, masuk, mencari sinkron, berpindah ke PLN lagi ya, itu tulisannya PLN. Kita matikan lagi, coba. Oke, off, lebih tinggi, kita masukkan, mencari sinkron, berpindah lagi ke PLN. Mulus ya, nggak ada persimpangan fase, kita nggak ada bolam, jadi kita lihat gelombangnya aja. Untuk sistem melewati sinkron pastinya halus, tapi kalau di mode backup ada kedip sedikit, tapi nggak masalah karena kedipnya sangat cepat, sesuai jeda di relaynya, jadi di kontaktor ya, maksudnya kontaktor sama relay ya beda-beda tipis. Jadi renggangnya elemen di dalam sini ya. Oke, kita matikan PLN nya, kita mau lihat loadnya ya. Oke, kita mau lihat ini kapasitas sampai 5000 watt. Kelihatan ya dari sini. Kita tunggu dulu beban stabil. Oke, ini 1000 watt, 2000 watt, 14 ampere, 3000 watt, gelombang masih stabil, AC error. Oke, memproteksi dikit ya sampai 4000 tadi. Kita naikkan dulu untuk limitan di kitnya. Caranya ini di sini ada trim pot overbed, bisa overcurrent ya. Kita putar ke kanan untuk menaikkan wattnya. Oke, udah cukup. Jadi proteksi di kitnya sudah berjalan ya. Kita tunggu lihat proteksi di atmeganya. 1000 watt. Oke, perubahan perlahan naik 1700, 2000, naik turun 10 ampere, 2000 watt. Ini gelombangnya masih stabil ya. 17 ampere, 3000 watt, 4000 watt, naik turun 5000 watt, masih stabil untuk gelombangnya 5400, 6000 watt overwatt ya, jadi terjeda. Jadi untuk beban kejut di atas 5000 masih dapat terhandle. Oke, kita tunggu 10 detik sesuai settingan, on kembali. Oke, jadi gelombangnya di sini ngesap ya karena voltase di sini nggak langsung 226. Oke, pengujian untuk inverter Bapak Dwianto cukup sekian ya. Langsung lanjut, kita mau uji inverter Bapak Samsudin Yahya dari Bekasi. Kita pindah dulu untuk koneksinya ya. Ini sudah nyala tapi koneksi output dan input masih beda. Oke, ini sudah kita pindah koneksi ya. Ini yang bekerja sama, ini sebagai backup. Ini tadi gelombangnya yang kuning output, yang biru inputan PLN ya. Yang bekerja sekarang adalah PLN. Kita akan coba matikan PLN nya. 1 2 3. Oke, langsung berpindah ke inverter. Ini relay nyala ya. Sini inverter, kita masukkan PLN nya, sama gelombangnya lebih tinggi inverter ya. Oke, berpindah, kita matikan PLN, masukkan lagi sinkron. Oke, mulus ya, nggak ada persimpangan fase. Jadi untuk inverter ini mengejar gelombang dari PLN. Langsung saja kita matikan untuk PLN nya. Kita mau lihat loadnya ya. Untuk settingan sudah sama seperti yang kita jelaskan di inverter sebelah ya. Oke, matikan PLN. Kita akan load beban untuk melihat inverter ini membuka sampai 5000. Kita tunggu stabil dulu. Beban masih naik turun. 1000 watt naik turun, 2000 watt 10 ampere,
2900, 3000 watt, 4000 watt, 4800, 5000 watt. AC error pas di 5000 ya, proteksi dikit dan inverter berjalan bersamaan, jadi langsung off. Nyala lagi, kita naikkan sedikit untuk limitan arusnya, coba biar sama seperti yang sebelah tadi, 5000 lebih. 3 putaran aja. Oke, sudah. Bisa dibuat, ini gelombangnya masih stabil. Ini bebannya induktif ya, jadi gelombangnya kadang goyang. Jadi untuk beban-beban induktif itu kelihatan di osiloskop seperti apa responnya. 4000 watt, gelombang stabil, 22 ampere, 5000 watt, 5200, 5600, 5400 terjeda over watt. Oke, jadi seperti itu untuk cara kerjanya. Kita tunggu lagi inverter menyala. Oke, dan nyala lagi sama fungsinya ya. Jadi seperti itu untuk pengujian smart inverter Bapak Samsudin Yahya dari Bekasi dan Bapak Duyanto Boyolali. Nanti bila masih kebingungan untuk penjelasan kita bisa langsung ditanyakan via WA ya. Untuk inputan baterai berada di sini. Ini terminal positif, ini terminal negatif sama. Cuman ini beda tata letak kontaktor inputan dan output ya. Untuk unitnya sama persis. Sekian pengujian smart inverter 48 volt 5000 watt kali ini. Sekian, terima kasih. Salam Asbro.